Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di malam Jumat yang ketiga Ramadan ini kita bisa kembali melakukan pengajian secara online dengan saudara-saudara kami yang ada di Bremen, di Jerman. Mudah-mudahan semangat kita tambah kuat, walaupun mungkin waktu puasanya yang lama, tapi insya Allah al-ajru bi qadri ta'ab. Ketika apa yang kita lakukan ini lebih banyak, maka pahala yang diberikan oleh Allah pun insya Allah lebih banyak. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang menjadi penutup daripada nabi-nabi sebelumnya. Sebelumnya seperti biasa, karena ini juga bertepatan dengan malam kita membaca sholawat. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang tercakup. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر فلا أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمبلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas seputar nuzul Quran dan juga yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Baqarah, Allah menurunkan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat lain yang sering kita dengar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Al-Quran, nuzul Quran dengan Lailatul Qadar adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena satu, nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi salah satu pembahasan yang saling berkaitan. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang Lailatul Qadar.
tentang nuzulul Quran, tentang diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini saya ambil keterangan dari kitab Sawi. Ay minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadri minhu. Diturunkan dari lauhil mahfud ke langit dunia secara menyeluruh. Jadi kalau yang kita pelajari di kitab-kitab tafsir, ternyata bukan hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan. Kitab-kitab yang lain pun, misalkan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kemudian suhuf-suhuf. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ada suhufnya Nabi. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu diturunkan di bulan Ramadan. Cuman waktunya berbeda-beda. Nah, untuk Quran sendiri ini diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Summa nazala bihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rabi'ah wal ishrin min Ramadan. Jadi diturunkannya di tanggal 24 Ramadan. Jadi diturunkannya, kalau kita kan sering tahunya Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Itu kalau yang betul ada keterangannya di sini dikatakan diturunkannya Al-Quran itu adalah pada tanggal 4 Ramadan. Wa tilkal lailah allati nazala fiha al-Quran lailatu arba'in wa ishrin. Tanggal 24. Bukan tanggal 17. Banyak orang salah kaprah. Kemudian karena memang diturunkan di bulan tersebut, makanya kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Karena di Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka kita disunahkan untuk memperbanyak bulan Ramadan. Kalau mungkin di selain bulan Ramadan, kita satu huruf dibalas dengan 10. Membaca alif lam mim. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Kalau ada orang baca alif lam mim, berarti mendapatkan pahala 30 di selain Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan maka pahalanya lebih besar. Maka dari turunnya ayat Al-Quran secara menyeluruh ini, jadi secara langsung, ada ulama yang mengkritisi. Kenapa kok Quran itu turunnya tidak langsung seperti kitab-kitab yang lain? Kan kalau misalkan Quran itu kan diturunkan dari langit, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara menyeluruh. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Salah satu faidahnya yang dikupas oleh para ulama, hikmahnya adalah ketika seseorang mendapatkan anugerah secara sekaligus, namun setelahnya tidak ada lagi, itu rasanya akan tidak seperti orang yang mendapatkan anugerah tapi secara kontinu, terus-menerus. Misalkan gini, ada orang mendapatkan uang, misalkan kita katakan uang. Ada orang mendapatkan uang 50 juta, tapi dalam sekali tempo. Kemudian setelahnya tidak ada lagi. Tidak ada yang ngasih lagi. Itu rasanya lebih enak ataupun lebih dalam hati ini, lebih senangnya ini lebih kepada sesuatu yang datangnya secara berangsur-angsur. Misalkan per minggu ada turun 1 juta, besoknya minggu depan 1 juta. Itu lebih enak ketika kita menerima daripada 50 juta tapi setelahnya nggak ada lagi. Kemudian salah satu hikmahnya Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau update gitu, kalau kita misalkan mendapatkan jawaban tapi sesuatu yang tidak update itu kan kurang, dalam hati kurang enak, kurang sreg.
Berbeda dengan Quran, ada satu permasalahan turun ayat. Ada permasalahan lain diturunkan lagi ayat yang lain. Itu dalam hati lebih, kalau istilah Jawanya, lebih marem. Setiap ada pertanyaan, jawabannya langsung muncul. Ada permasalahan, solusinya langsung keluar. Itu lebih enak daripada dari awal langsung dikasih secara gemblengan, secara langsung blek. Kemudian setelah itu nggak ada lagi. Cukupkan dengan yang sudah. Kemudian salah satu hikmahnya lagi kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah memberi kejutan. Karena Quran ini kita tahu kan, Quran itu sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian sebagai syifa juga, sebagai obat. Orang itu kalau mendapatkan, kalau sekarang mungkin suntikan vitamin secara terus-menerus, itu kan rasanya dalam tubuh semakin fit. Begitu juga hati. Hati ini ketika menerima Quran secara berangsur-angsur, kemudian dalam tempo yang tidak sekaligus, sesuai dengan keadaan, itu lebih mengena dalam hati daripada secara kontan. Itu salah satu hikmah yang dipetik dalam kenapa kok Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian di sini ada keterangan dan membaca Quran. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, pernah beliau mengatakan, qala ra'aitu rabbal izzah fi manami faqultu ya rabbi bima taqarraba ilaika al-mutaqarribun. Wahai Allah, bagaimana cara kami, hambamu ini, bisa mendekat kepadamu? Cara apa yang paling jitu, paling cepat yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kemudian Allah menjawab dalam mimpinya itu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu bermimpi bertemu dengan Allah. Sebagian ulama mengatakan mungkin yang dilihat di situ adalah bukan secara hakikat, suara ataupun bagaimana. Jadi apakah mungkin? Ya mungkin, kalau mimpi dengan Allah bisa. Ya. Hal yajuzu ar-ru'yah lahu ta'ala fid dunya fil yaqdha wa fil manam? Faqila na'am. Jadi ulama ada yang mengatakan bisa. Orang itu bisa bermimpi bertemu dengan Tuhan, tapi tidak hakikat Tuhan. Hanya mungkin cahayanya atau hanya perantara lewat firman-Nya. Tapi yang jelas dalam redaksi di sini Imam Ahmad bin Hambal itu ra'aitu rabbal izzah. Mungkin yang dikehendaki adalah melihat cahayanya, bukan melihat zatnya Allah. Nah, pertanyaannya Imam Ahmad bin Hambal tadi dijawab oleh Allah. Cara kamu untuk mendekat kepadaku adalah bikalami, dengan sering membaca firman-firmanku. Kalau orang ingin mendekat kepada Allah, maka caranya yang singkat, padat, cepat adalah dengan sering membaca Al-Quran. Kemudian Imam bertanya lagi, Imam Hambali, fakultu bifahmin atau bighairi fahmin? Wahai Allah, apakah itu harus paham? Supaya kita bisa mendekat kepada Allah itu baca Qurannya harus paham apa enggak? Apakah khusus untuk orang-orang yang paham? Kemudian Allah menjawab, qala bifahmin wa bighairi fahmin. Bagi yang memahaminya ataupun bagi yang tidak memahaminya. Orang mau paham mau enggak, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia dikatakan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah. Sama ketika orang membaca, misalkan gini, ada orang buta huruf, kemudian mendapatkan surat cinta, misalkan dari istrinya di Indonesia dikirim surat, dia nggak bisa baca, tapi dengan dia melihatnya saja kan sudah, hatinya sudah senang, menerimanya dengan gembira, melihatnya dengan gembira. Itu sudah menjadi suatu kelebihan bagi orang yang membaca Al-Quran. Sama, Al-Quran adalah firman-firman Tuhan, maka ketika kita membacanya, dikatakan kita adalah orang yang mendekatkan diri kepadanya. Itu
salah satu keunggulan Quran. Jadi Quran itu dibaca walaupun dia nggak paham tetap dapat paham. Kemudian ada tambahan lagi keterangan daripada ulama. Ahaduha anna tilawatal Qur'an afdalu min sa'iri anwa'i dzikri al-am alladzi lam yakhussa biwaqtin aw mahallin. Jadi membaca Quran itu adalah zikir yang paling utama. Jadi kalau kita ingin tapi bingung mau baca apa ini, saya baca apa? Harusnya baca apa nih zikirnya, wiridannya apa? Kalau bingung seperti itu ya baca saja Quran. Karena Quran itu adalah zikir di setiap waktu, dimanapun tempatnya. Mungkin ya selain tempat yang kotor di WC nggak boleh baca Quran. Maka Quran adalah zikir yang paling utama yang dibaca oleh seorang hamba. Wa hiya binadzar wa fi shalah wa bil lail wa nisfu al akhir wa bainal isya'in wa baina subhi afdalul awqat fa afdal. Kemudian waktu-waktu yang paling utama ketika kita baca Quran kapan? Yang paling utama membaca Quran itu dari sisi cara bacanya adalah dengan melihat. Jadi misalkan kita hafal Quran, tapi tetap lebih utama melihat. Kenapa? Karena pahalanya double. Pertama kita melihat Quran, memegang Quran. Kemudian pahala kita membacanya. Belum lagi kalau dengan kita memahaminya. Sekarang kan sudah banyak ya. Ada tafsir yang diterjemahkan, ada juga terjemahan Quran. Itu bisa kita pelajari. Jadi yang paling utama ketika kita membaca Al-Quran adalah membacanya dengan melihat. Bukan dengan cara. Kemudian waktunya kapan? Yang paling utama ya ketika sholat. Wafis sholat. Jadi antara membaca Quran di luar sholat dengan di dalam sholat, itu lebih utama membaca Quran di dalam waktu sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Man qara'al Quran wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanatin. Kalau ada orang baca Quran dalam keadaan sholat, maka satu huruf dibalas 100. Kalau tadi kan satu huruf dibalas 10, itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, satu huruf dibalas dengan 100. Maka kita tinggal hitung saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai Fatihah selesai. Kemudian baca Quran, maka per huruf diberikan pahala oleh Allah sebanyak 100 kebaikan. Itu salah satu kelebihan daripada membaca Al-Quran ketika sholat. Wa man qara'ahu fi ghairi sholatin wa huwa ala wudu'in fa khamsun wa ishruna hasanah. Kalau baca Quran tidak dalam sholat tapi punya wudu, maka pahalanya 25. Jadi yang 10 itu kalau orang yang nggak punya wudu. Baca Quran kita nggak punya wudu nih. Baik itu secara melihat atau dengan hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pahalanya 10 per huruf. Tapi kalau kita dengan punya wudu, maka pahalanya 25. Nah, maka di bulan Ramadan ini adalah peluang besar kita untuk mengejar pahala itu. Keterangan yang ada di sini. Jadi sangat betul-betul istimewa Al-Quran ini. Satu huruf dibalas berlipat-lipat. Kemudian untuk waktunya yang paling bagus, wa amma qira'ah fi ghairi shalah fa afdaluha qira'atun bil laili. Yang paling bagus baca Quran malam hari. Ya. Kalau kita mau membagi waktu nih antara ibadah-ibadah yang akan kita rancang, maka simpanlah membaca Quran itu di waktu malam. Karena lebih utama.
Kemudian kalau malam hari kapan yang paling utama? Yang paling utama kalau malam hari wa nisfahu al-akhir wa bainal isya'aini wa ba'da subhi. Kalau mau kita buat jadwal baca Quran, maka yang baik adalah kalau bisa di separuh yang akhir dari malam, jam 12 ke bawah kalau waktu Indonesia. Di jam 12 malam sampai subuh itu waktu yang paling bagus. Tapi kalau mungkin gak bisa, ya yang bagus adalah di antara maghrib dan isya. Bainal isya'aini. Karena di situ adalah waktu yang istimewa. Termasuk waktu-waktu yang di situ mustajab. Waktu yang dimana sering digunakan oleh para ulama untuk beribadah, untuk mencari ilmu. Maka bagus kalau kita ingin baca Quran, tidak bisa di malam hari, ya kita lakukan setelah maghrib. Atau kalau belum bisa juga, maka ba'da subuh. Jadi setelah sholat subuh, kita baca Quran, itu adalah waktu yang bagus dan pas. Kemudian, dilanjutkan di sini, yusannu tartibuha hatta lil a'jami alladhi la yafamuhu. Wa huwa al-intiqal min harfin ila harfin akhar bila waqfatin. Kemudian disunahkan juga untuk membacanya dengan tartil. Harus tartil, jangan dengan dibaca dengan cepat-cepat. Dibaca tartil, apalagi pakai lagu. Itulah sangat disukai oleh Rasulullah. Rasulullah itu sering nyuruh sahabatnya untuk baca Quran di hadapan beliau. Sekarang kan banyak ya. Cara-cara ataupun metode-metode tartil di video-video kita bisa mempelajari. Karena dengan membaca Quran di lagu itu nanti akan menambah asyiknya kita ketika membaca Al-Quran. Baca Quran jangan datar. Yasin, Quran lagi ini di lagu kan lebih enak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pakai lagu-lagu yang mendayu-dayu, yang sedih, itu sangat dicintai. Rasulullah pun sering menyuruh sahabatnya untuk membaca Al-Quran di hadapan beliau. Jadi sangat dianjurkan. Kemudian ketika membaca Al-Quran juga, yusannu al-waqfu ala ra'si kulli ayatin. Disunahkan juga kita untuk membacanya sampai akhir ayat. Kemudian kita mulai lagi dari ayat selanjutnya. Diwakafkan di setiap akhir ayat. Misalkan surat Al-Fatihah, berarti runtut. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Napas lagi. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi setiap ayat kita berhenti. Itu lebih utama daripada diwasol. Kita setiap ada ayat berhenti. Kemudian wayam bagi ayakuna sya'nul qari al-khusyu' wa tadabbur wal khudu. Karena Quran ini adalah firman Tuhan, maka kita harus membacanya dengan dalam keadaan tertutup aurat, bisa menghadap kiblat, kemudian pakai pakaian yang bagus, karena kita sedang membaca firman Tuhan. Dulu itu ada seorang ulama namanya Imam Malik. Kita tahu ada mazhab Maliki. Imam Malik itu kalau baca hadis, kalau ada orang datang kemudian ingin belajar hadis, beliau langsung mandi dulu. Setelah mandi kemudian pakai pakaian yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling mahal, kemudian menghadap kiblat, baru beliau membuka kajian hadis beliau. Karena saking menghormatinya kepada firman atau dawuh-dawuh daripada Rasulullah. Nah, apalagi dengan kalamum, jangan sampai kita membaca Quran dalam keadaan
biasa-biasa, harus dalam keadaan yang istimewa, karena ini adalah firman Tuhan, bukan obrolan yang biasa-biasa, bukan firman atau kalamnya orang biasa. Ada lagi ulama ya disunahkan kan sebelumnya kita siwakan dulu, sikat gigi kalau sekarang, sikat gigi dulu, menghadap kiblat dengan suara yang enak, dengan memahami maknanya, maka akan tambah meresap dalam hati. Kemudian di sini dikatakan, barang siapa orang yang mengajarkan anaknya Quran, ya, di sini, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran terhadap anaknya, diajarkan baca Iqra kalau sekarang ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Apalagi kalau dia mengajarkan secara hafalan. Jadi punya anak kemudian diajarkan hafalan. Maka satu ayat yang dihafalkan oleh anak tersebut akan menambah 1 derajat orang tuanya. Menghafalkan 5 ayat berarti derajatnya naik 5 ayat. Menghafalkan 10 ayat berarti orang tuanya 10 derajat naik. Jadi kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengajarkan anak-anak kita pertama membaca Quran. Metodenya banyak. Bisa dengan cara Iqra. Kalau guru saya dulu itu tidak langsung Iqra, tapi lewatnya juz amma. Jadi mulai juz amma, nanti anak diajar surat-surat pendek, dari surat-surat pendek dari mulai awal Al-Fatihah, ataupun dari surat-surat penting, misalkan dari Waqiah, kemudian ya awal-awalnya secara hafalan dulu, nanti lama-kelamaan kita kasih pemahaman secara tajwid itu kita mampu. Kalau tidak mampu, ya kita punya kewajiban memberikan pemahaman, mungkin dicarikan jangan sampai nanti kita punya anak-anak yang tidak hafal dengan ataupun tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kita sendiri belum lancar? Nggak apa-apa, Pak. Tetap orang yang yataka'ka'u, kan dalam hadis dikatakan, orang yang baca Quran kesulitan itu pahalanya 2. Pertama, pahala baca Quran. Kedua, pahala kesulitannya itu. Jadi kalau kita bisanya pertama misalkan dari mulai Iqra. Dari Iqra kemudian ke juz amma. Dalam keadaan kesulitan kita belajar, maka pahalanya double-double. Satu, pahala keinginan dia membaca, kedua, pahala dia membaca. Jadi nggak ada tidak ada batasan usia kalau belajar. Saya juga yang saya ceritakan minggu kemarin, jadi beberapa teman-teman yang sudah bukan senior ya, sudah mungkin satu kurun dengan ayah saya, tapi ingin belajar, akhirnya dimulai dari Iqra, dari alif-alifan gitu. Jadi semangat mereka ya memang beliau-beliau itu sangat tinggi. Jadi semangatnya luar biasa, ingin bisa membaca Al-Quran. Agar kenapa? Karena kan setiap orang itu, dia ketika membaca 1 ayat, maka mendapat 1 derajat. Membaca 2 ayat, 2 derajat. Sebanyak apa yang dia baca, maka sebanyak itulah derajat dia di surga. Makanya kita harus selalu memotivasi diri sendiri untuk belajar terus-menerus tentang Al-Quran. Terutama tadi, kepada anak-anak yang masih kecil, yang masih otaknya masih fresh, kita ajarkan cara membaca Al-Quran. Itu sangat besar pahalanya. Kalaupun kita sudah meninggal, nanti anak kita baca Quran, pahalanya akan mengalir kepada kita. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa. Syafaat Al-Quran itu menghentikan orang dari yang asalnya harus masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Kalau syafaat yang lain, misalkan syafaat guru ataupun syafaat dari Nabi, itu syafaatnya itu kan setelah orang masuk neraka kemudian diangkat ke surga atau meringankan siksaan. Tapi kalau syafaatnya Al-Quran, ketika Quran memberikan syafaat, berarti yang seharusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka.
Itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, nanti di hari kiamat, seseorang itu akan didatangi oleh seorang pemuda yang tampan. Seorang pemuda yang tampan, pakaiannya bagus, harum, wangi. Kemudian orang tadi akan menanyai, kamu siapa wahai pemuda? Kok kamu dalam keadaan yang baik sekali, wangi, ganteng, pakaiannya bagus. Kemudian pemuda itu menjawab, apakah kamu tidak mengenal saya? Tidak, saya nggak mengenal Anda. Kemudian dia menjawab, saya adalah yang sering kamu baca, yang sering kamu pegang, yang sering kamu cium. Kemudian orang tadi menerka, apakah kamu adalah Al-Quran? Betul, saya adalah Al-Quran yang sering kamu baca. Karena kamu sering membaca Al-Quran, kamu punya keinginan untuk bisa baca Quran, maka kamu sekarang saya selamatkan. Yang asalnya mau masuk neraka, akhirnya masuk surga. Itu adalah salah satu keistimewaan yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita sering membaca Al-Quran, faham ataupun tidak, terbata-bata ataupun tidak, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Tidak ada waktu yang terlambat, tidak ada. Selama nafas masih kita hembuskan, jantung kita masih berdetak, maka kita masih ada kesempatan untuk mempelajari. Apalagi sekarang ada media, mungkin bisa ngaji lewat jarak jauh ataupun bisa cari video tentang tata cara membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf hijaiyah. Ini salah satu media ataupun sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dengan adanya media itu adalah anugerah dari Allah. Kalau zaman dulu sulit. Zaman dulu itu kalau cerita guru saya gini. Ada guru saya namanya Kiai Haji Abdul Karim, itu orang Magelang. Punya guru di Madura. Kemudian oleh ibunya dikasih uang. Dikasih uang, yang uang itu seharusnya dipergunakan untuk beli tiket kereta. Kasih uang nih, wahai Karim, saya kasih uang buat beli tiket ke Surabaya. Kemudian beliau berpikir, kalau saya gunakan buat beli tiket, saya nggak bisa beli kitab, saya nggak bisa beli Quran. Kalau saya jalan, capek. Akhirnya beliau memilih untuk uang ini disimpan, digunakan buat beli kitab, beli Quran, dan beliau berjalan dari Magelang ke Madura. Itu salah satu semangatnya orang-orang dahulu. Berjalan dari Magelang ke Madura. Uangnya mending dibelikan buat beli kitab, beli Quran, beli keperluan, daripada digunakan untuk ongkos naik kereta. Nah, kita sekarang alhamdulillah oleh Allah diberikan suatu anugerah yang besar, adanya media sosial ini. Kita gunakan sebagai sarana untuk belajar Al-Quran, pemahamannya, tafsirnya. Ini sudah banyak aplikasi-aplikasi, kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Itu sekelumit tentang Al-Quran yang kita bahas di malam hari ini. Ya. Kemudian disunahkan juga, ini yang terlewatkan. Setelah kita membaca Quran ini, kita disunahkan, dianjurkan untuk menciumnya. Jadi dengan mencium Quran, nanti akan bertambah barokah kepada kita, akan bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Jadi ini yang memang berhubungan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufik untuk mempelajarinya, memahaminya, dan yang paling penting adalah mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Kemudian terakhir, pesan dari guru saya seperti ini. Kalau ada rumah yang sering dibacakan Al-Quran, selain rizkinya lancar, insya Allah keturunannya akan menjadi orang-orang yang hafal Quran. Atau minimal orang yang lancar membaca Al-Quran. Itu dari pesan dari guru saya ketika sebelum pulang kemarin seperti itu. Setiap ada keluarga, ada rumah yang di situ dibacakan Al-Quran,
maka penghuni rumah tersebut akan menjadi ahlul Quran. Minimal dia bisa lancar keturunannya dalam membaca Al-Quran, maksimalnya atau lebih-lebih lagi keluarganya akan ada orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua, kalau mungkin nanti punya anak, kita arahkan supaya menghafalkan Al-Quran. Karena orang yang menghafalkan Al-Quran itu bisa mensyafaati keluarganya. Kalau dalam keterangan sebagian dikatakan 10 orang keluarga, ada yang mengatakan 7. Ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Ini nanti akan diberikan syafaat gara-gara 1 orang tadi yang hafal Quran. Maka sungguh indah, sungguh luar biasa rumah yang terdapat orang yang menghafalkan Al-Quran di rumah tersebut. Sungguh indah keluarga yang ahlul Quran, ayah yang mengajarkan Quran kepada anaknya, ibu yang mengajarkan Quran kepada anak-anaknya. Kemudian ditambah lagi keterangan dari beliau. Kemudian yang di rumah di situ dibahas ilmu. Ada rumah yang di situ membahas ilmu di situ. Baik secara online ataupun secara langsung. Maka orang yang ada di rumah itu akan menjadi ahli ilmu. Atau minimal orang yang cinta terhadap ilmu. Jadi ketika ada rumah, yang rumah di situ diadakan kajian, disetel ceramah, disetel penjelasan tentang ilmu-ilmu agama, maka orang-orang yang tinggal di situ, anak cucunya akan menjadi ahli ilmu, atau minimal dia adalah orang yang mencintai ilmu. Maka sangat betul-betul bahagia, betul-betul indah keluarga, rumah tangga yang dihiasi dengan Quran dan dihiasi dengan kajian ilmu. Itu sekelumit tentang masalah nuzulul Quran. Jadi secara kesimpulan, Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam 24 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Diturunkan secara langsung, secara utuh dari awal sampai akhir, dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Baru Al-Quran sempurna. Diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang dalam cakupan ayat tersebut berarti menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad untuk selalu belajar dan belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi diulang-ulang kata Iqra itu sebagai penguatan bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya, umatnya harus terus selalu belajar dan belajar. Kemudian selanjutnya, kita orang yang bisa membaca Quran diharapkan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mampu. Terutama kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, supaya mereka menjadi ahlul Quran, semuanya menjadi orang-orang yang menghafalkan, memahami Al-Quran. Kemudian selanjutnya lagi, bagi orang yang belum mampu untuk mempelajari Al-Quran, ataupun masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tidak ada kata terlambat dalam mempelajarinya, karena orang yang mempelajari dalam keadaan kesulitan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga, anak istri yang di sana mempelajari Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang Qur'ani, keluarga yang ahli Quran. Selanjutnya pembahasan tentang Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Jadi ceritanya ketika turun surat ini, Rasulullah itu menceritakan seorang pemuda. Dalam keterangan lain 4 orang pemuda Bani Israel yang selama 82 tahun lebih
berjihad fisabilillah di siang hari, kemudian malam harinya dia beribadah kepada Allah selama 82 tahun atau dikatakan 1000 bulan. Rasulullah cerita sama sahabat-sahabat, "Hai sahabat, dulu itu ada orang Israel, dia orang yang berjihad selama 1000 bulan di membawa pedang kemana-mana, selalu berjihad. Kemudian dia juga malam harinya beribadah kepada Allah." Nah, semuanya merasa kagum para sahabat, ya Allah. Orang dulu umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat. Sahabat-sahabat itu merasa nggak mampu. Merasa angkat tangan, pasrah. Wah, kayaknya kita mah nggak bisa nih ngikutin mereka gitu. Akhirnya datang malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kasih tahu kepada sahabat-sahabatmu bahwasanya mereka diberi anugerah berupa Lailatul Qadar. Jangan pesimis. Umat Nabi itu kan usianya ma baina sittin wa sab'in. Umatnya Nabi itu umurnya antara 60 70, enggak jauh dari segitu. Ya. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Maka mereka merasa putus asa, masa saya bisa mengalahkan orang-orang Israel tadi? Kata malaikat Jibril, jangan pesimis karena Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umatmu. Memang ada khilaf ulama, apakah Lailatul Qadar itu hanya khusus umat Kanjeng Nabi atau terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan khusus bagi umat Nabi, ada yang mengatakan nabi-nabi sebelumnya pun memang ada Lailatul Qadar. Cuman pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada umatnya Rasulullah saja. Itu yang paling kuat. Kemudian Lailatul Qadar itu kapan sih terjadinya? Malam apa, tanggal berapa, kapan? Ini ulama berbeda pendapat. Sampai 8 pendapat ulama yang berbeda-beda. Saking banyaknya dalil dan saking umumnya dalil, akhirnya banyak ulama yang punya pandangan yang berbeda-beda. Inilah salah satu rahmat bagi umat manusia, terutama Nabi Muhammad. Adanya perselisihan di antara ulama itu bukan menjadikan sebagai konflik, tapi dijadikan oleh Allah sebagai rahmat. Jadi siapapun punya pendapat apapun, kita harus menghargai. Ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan, oh enggak, di selain Ramadan pun ada. Bisa saja Lailatul Qadar terjadi di selain Ramadan. Itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi yang paling kuat, Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Kemudian ada selisih pendapat lagi. Loh, kalau terjadi di bulan Ramadan, kapan terjadinya? Ada yang mengatakan di awal pertama malam tanggal 1 Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan, oh enggak, terjadinya di 10 hari yang tengah, tanggal 11 sampai tanggal 20. Ada lagi yang berpendapat, oh bukan, di 10 yang akhir, tanggal 21 sampai tanggal 30. Masing-masing ulama banyak pendapat. Nah, yang mengatakan 10, yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat adalah ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir di malam Ramadan. Nah, yang paling kuat dari beberapa pendapat, ada yang mengatakan itu terjadi pasti tanggal 27. Ada yang mengatakan pasti tanggal 21. Ada yang mengatakan, oh enggak, berpindah-pindah. Kadang di tanggal 21, kadang di tanggal 22, kadang di 23, kadang 24. Ada yang berpendapat, oh, di setiap yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan lagi, oh enggak, Lailatul Qadar itu kalau malam Ramadannya tanggal 1-nya hari Senin, maka tanggal sekian. Kalau hari Jumat berarti tanggal 21. Kemarin kita malam Jumat ya. Ramadan kita dimulai malam Jumat.
Maka Lailatul Qadar tanggal atau hari tanggal 21. Banyak pendapat. Nah, terlepas dari banyaknya pendapat daripada ulama, maka kita sebagai orang yang menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus betul-betul mencarinya. Jangan kita sia-siakan. Mau itu di tanggal 1, ataupun di pertengahan, ataupun di 10 hari yang akhir, itu adalah kemungkinannya masih ada. Jadi jangan kita sia-siakan, sekarang nyantailah, belum tanggal 21, nanti aja tanggal 21 baru saya mau betul-betul ibadah. Enggak. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu memang sebelum-sebelumnya dia giat. Di tanggal-tanggal sebelumnya dia giat. Jadi pada intinya kita sebagai orang yang memang mempercayai pendapat ulama-ulama yang bermacam-macam itu, kita hidupkan semua malamnya itu. Mau tanggal 21, mau tanggal 22, 3, kapanpun kita hidupkan. Dengan apa kita caranya menghidupkan? Ulama banyak memberikan opsi. Bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan wiridan, bisa dengan sholat malam. Banyak. Cuman yang memang sering diamalkan dan pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah kemarin kan. Siti Aisyah nanya, wahai Rasulullah, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, bacalah syahadat dan istighfar. Mintalah surga dan mintalah dijauhkan dari neraka. Akhirnya para ulama meracik wirid untuk Lailatul Qadar yang sudah saya share sebelumnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dibaca sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita mendapatkan malam-malam di Ramadan ini, terutama 10 akhir, kita sering-sering baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Nas'alukal jannata, aku memohon surgamu ya Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan aku memohon engkau menjauhkanku dari neraka. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, engkau adalah zat yang maha memberi ampunan, karimun dan maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau adalah zat yang sangat sering memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jadi kita sering-sering membaca itu. Itu adalah wasiatnya Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita malam Lailatul Qadar, misalkan malam membaca Al-Quran mungkin sudah agak ngantuk atau matanya sudah berat, banyak kesibukan, banyak tugas, maka sambil kita melakukan tugas, sambil kita berzikir tadi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minar. Itu insyaallah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah ini sangat bermanfaat. Nah, kemudian Lailatul Qadar ini diperuntukkan pahalanya bagi orang yang menghidupkan malam-malam tersebut. Baik dia tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar ataupun tidak. Karena sebagian orang itu karena ada orang yang tahu bahwa malam itu Lailatul Qadar. Termasuk orang-orang yang istimewa ya. Tapi ada juga orang yang nggak tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Dan bagi orang-orang yang merasakan hal tersebut, ini disunahkan untuk tidak koar-koar, tidak update status. Jadi kalau ada orang merasakan, wah ini kayaknya Lailatul Qadar,
maka disunahkan bagi dia jangan ngomong sama siapa-siapa. Biarkan dia dan Allah saja yang tahu. Karena orang yang mendapatkan dan bisa merasakan Lailatul Qadar adalah salah satu karomah, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Ketika dia memviral, maka ditakutkan nanti akan timbul riya, pamer, kemudian ujub, bangga dengan, wah saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang yang bisa merasakan kehadiran Lailatul Qadar, jangan menyebarkan kepada orang lain. Biar kita dengan Allah saja. Tidak usah keluar-keluar. Karena itu adalah karomah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih ciri-ciri Lailatul Qadar? Ciri-ciri Lailatul Qadar yang disabdakan oleh Rasulullah. Pertama, di malam tersebut tidak, cuacanya adalah normal. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sedengan. Di sana tidak ada anjing yang menggonggong. Kemudian juga salah satu cirinya di pagi hari matahari itu sorotnya agak redup. Tidak seperti hari-hari biasa. Jadi seakan-akan ada ada awan yang menutupi. Bahkan itu sebetulnya bukan awan itu. Itu adalah malaikat yang naik ke langit. Karena saking banyaknya malaikat yang turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dalam tafsirnya dikatakan, malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia. Coba kita bayangkan. Kerikil di dunia itu kan kita nggak bisa ngitung ya. Beli koral satu truk ya, siapa yang mau ngitung? Nah, sekarang seluruh butiran-butiran kerikil yang ada di dunia ini, ketika dibandingkan dengan malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar, masih banyak malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Makanya sinar matahari di hari tersebut akan redup. Kenapa redup? Karena malaikat yang pada malam harinya ini turun, kemudian memberikan salam. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr itu, malaikat-malaikat yang turun ke dunia akan memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah di malam harinya. Akan memberikan ampunan, akan memberikan keamanan. Jadi malaikat di malam Lailatul Qadar semuanya turun ke bawah, termasuk malaikat Jibril, akan menyalami orang-orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian di malam Lailatul Qadar setan nggak bisa berkutik. Nggak bisa berkutik. Yang qada qadar, jadi Allah itu kan setiap malamnya menetapkan beberapa hal. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Tapi khusus di malam Lailatul Qadar, Allah hanya memberikan takdir yang baik-baik saja. Jadi tidak ada namanya takdir buruk yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian sihir-sihir ini tidak akan bisa berfungsi di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Nggak bisa berkutik. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ciri-ciri Lailatul Qadar tadi, kemudian banyak sih sebenarnya. Rembulan yang agak kelihatan redup-redup. Kemudian tidak ada angin yang bertiup kencang. Jadi anginnya sepoi-sepoi. Itu adalah salah satu ciri daripada Lailatul Qadar. Ayam-ayam berbunyi. Itu salah satu ciri-ciri adanya Lailatul Qadar. Jadi hewan itu bisa melihat malaikat. Hewan itu bisa melihat malaikat. Yang nggak bisa melihat malaikat itu manusia dan jin. Kalau hewan bisa melihat. Makanya ketika ada ayam kok bersuara, berarti ayam itu melihat malaikat. Makanya kalau ada ayam kok berkokok, ya, maka disunahkan membaca Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu anugerahmu. Karena sedang ada malaikat yang lewat. Tapi kalau ada anjing ataupun keledai yang
apa yang bersuara, maka berarti sedang ada setan, ada jin. Jadi kalau ada keledai berbunyi ataupun kalau ada anjing menggonggong, berarti ada setan yang terlihat oleh anjing atau oleh keledai tersebut. Secara kesimpulan, Lailatul Qadar adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita sia-siakan. Adapun waktunya memang banyak perkhilafan ulama. Intinya setiap malam di malam-malam Ramadan kita gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai ada satu malam pun yang kita di sana lalai, tidak berzikir, tidak beribadah, tidak sholat tarawih, kemudian tidak membaca Al-Quran. Kemudian juga selanjutnya, tanda-tandanya banyak, tapi janganlah kita hiraukan tanda-tanda itu. Yang penting yang harus kita kejar adalah bagaimana di malam-malam Ramadan ini kita betul-betul beribadah kepada Allah agar mendapatkan ridhonya Allah melalui Lailatul Qadar. Itu mungkin kajian kita di malam Jumat yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaat sedikit banyaknya. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada pertanyaan dari hadirin. Silakan.